Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam jumpa dan salam semangat. Untuk pagi hari ini, Buddha akan menjelaskan materi tentang Nabi Elia mengajak umat kembali percaya kepada Allah. Materi ini sebenarnya sudah Buddha sampaikan pada minggu yang lalu, yaitu tugas dari WA dan kalian sudah mengerjakannya. Tapi hari ini Buddha akan menjelaskan. Coba kalian pahami dan nanti kalian catat. Baik, sebelum kegiatan ini kita mulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita ambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah membimbing dan menyertai kami dalam istirahat tadi malam. Dan kini Engkau beri kami kesempatan untuk memulai aktivitas kami hari ini. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau senantiasa hadir dan berkarya di tengah umat-Mu ketika umat-Mu berpaling daripadamu dan menyembah berhala. Engkau menghadirkan Nabi Elia untuk mengingatkan mereka. Kami ingin belajar dari Nabi Elia untuk bersikap jujur dan berani berlaku benar dan adil dalam setiap tindakan. Berkatilah kami agar kami mampu untuk melaksanakan pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi Elia dalam kehidupan hari ini. Ini semua kami aturkan padamu dengan perantara Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak semuanya, marilah kita lanjutkan materi kita tentang Nabi Elia. Coba sekarang kalian ambil alat tulismu. Siapkan alat tulis, buku, dan penamu untuk mencatat. Nah, sebelum kita pelajari Nabi Elia, coba kita lihat dulu siapa itu Nabi. Pengertian dari Nabi. Nabi adalah seorang yang menjadi perpanjangan lidah Allah. Ia berbicara atas nama Allah dan menyerukan kehendak Allah. Mengapa Allah mempergunakan seseorang untuk menyampaikan pesan ini kepada umat pilihannya? Kita tahu bersama bahwa Allah tidak kelihatan dan Allah adalah pencemburu. Allah tidak mau bahwa umat pilihannya itu berpaling daripadanya. Maka pada saat umat itu berpaling, maka Allah mengutus salah seorang untuk menyampaikan pesannya supaya umat Allah itu kembali kepada jalan yang benar. Nah, dengan kata lain, bahwa Nabi adalah orang yang menyampaikan kebenaran-kebenaran yang berasal dari Allah. Nah, apakah Nabi itu hanya ada pada saat kerajaan Israel waktu itu? Apakah sekarang ini juga ada Nabi? Baik, kita sebagai orang Kristiani dipanggil oleh Allah salah satunya sebagai Nabi, yaitu mengambil tugas dari Yesus Kristus, yaitu sebagai Nabi, sebagai imam, dan sebagai raja. Tugas sebagai seorang Nabi yaitu untuk menyampaikan kebenaran dan menegakkan keadilan di muka bumi ini. Nah, siapapun juga, kalau kita bisa mengusahakan berbicara benar, bertindak benar, berbuat benar, dan menegakkan keadilan, maka kita juga disebut Nabi. Nah, baik, mari kita lanjutkan ke Nabi Elia. Nah, latar belakang Nabi Elia. Nah, Nabi Elia itu berasal dari mana? Nabi Elia berasal dari sebuah desa namanya Tisbe, yaitu termasuk wilayah Gilead, yang terletak di antara Sungai Yamuk dan Sungai Yabok. Dan ini wilayah ini sebagai lintasan
ke wilayah Yordan. Baik. Nah, sekarang apa tugas dari Nabi Elia atau karya Nabi Elia? Nabi Elia diutus oleh Allah untuk mengembalikan iman bangsa Israel yang telah berpaling dari Allah. Karena apa? Karena telah menyembah dewa Baal. Nah, coba kita ingat kembali sejarah bangsa Israel dari Bapak Abraham hingga sampai pada raja-raja bangsa Israel. Raja Israel yang terkenal adalah Raja Daud dan Salomo. Dan mereka-mereka ini adalah orang-orang yang taat pada Allah. Sehingga mereka semua diberkati. Nah, kemudian bangsa Israel jatuh menyembah dewa Baal. Nah, pengaruh inilah kemudian Allah mengutus Nabi Elia untuk memperingatkan supaya umat Israel kembali setia dan menyembah kepada Allah yang benar itu. Nah, sekarang coba kita melihat situasi di mana Nabi Elia berkarya pada saat itu. Nah, situasi kerajaan Israel pada saat itu. Kerajaan Israel pada saat Nabi Elia berkarya itu diperintah oleh Raja Ahab. Raja Ahab ini adalah anak dari Omri. Maka sering disebut kita sering mendengar Ahab bin Omri. Nah, Raja Ahab ini terkenal salah satu raja yang lemah dalam pendirian dan mudah dipengaruhi oleh istri atau permaisurnya. Siapa itu? Yaitu Isabel. Nah, sekarang kita lihat Isabel itu berasal dari mana? Isabel itu berasal dari kerajaan Moab. Ia adalah seorang putri dari Raja Ed-Baal. Nah, adapun kebiasaan orang-orang Moab yaitu menyembah dewa Baal, menyembah berhala. Dan tradisi ini ternyata dibawa oleh Isabel ke dalam kerajaan Israel. Kemudian apa yang terjadi? Karena Raja Ahab itu lemah dalam pendirian, mudah dipengaruhi, maka situasi seperti inilah yang dimanfaatkan oleh istrinya Isabel untuk mempengaruhi Raja Ahab. Supaya apa? Raja Ahab menyembah dewa Baal dan akhirnya seluruh rakyat Israel juga menyembah dewa Baal. Bahkan tidak hanya dewa Baal, tapi juga menyembah dewa Asyera juga. Situasi inilah kemudian Allah marah. Allah kemudian mengutus Nabi Elia supaya apa? Untuk memperingatkan Ahab supaya kembali menyembah Allah yang benar. Karena memang Allah Israel adalah Allah yang setia pada perjanjiannya. Nah, kemudian pada saat itu Nabi Elia mendatangi Ahab di kerajaannya. Pada saat Nabi Elia menyampaikan pesan dari Allah supaya ia kembali menyembah Allah, tapi karena pengaruh dari istrinya, maka Raja Ahab pun menolak, tidak mengindahkan akan peringatan itu. Bahkan Raja Ahab mengusir Nabi Elia. Nah, sebelum Nabi Elia itu meninggalkan kerajaan, maka Nabi Elia bernubuat. Bernubuat artinya ia mengatakan pesan dari Allah. Ada sesuatu yang akan terjadi yang dialami oleh bangsa Israel. Nubuat, berarti kejadian itu akan datang. Nah, apa nubuat Nabi Israel? Yaitu bahwa bangsa Israel akan mengalami kekeringan. Karena selama 3 tahun tidak ada hujan ataupun embun, kecuali jika Elia memohon kepada Allah.
Dalam situasi bangsa Israel mengalami kekeringan itu, kemudian pada saat itu Nabi Elia pergi ke arah timur dan bersembunyi di Sungai Kerit, yaitu letaknya di sebelah timur Yordan. Selama dalam persembunyiannya itu, Allah telah mengutus burung-burung gagak untuk membawakan roti dan daging supaya bisa dimakan oleh Nabi Elia. Dan Nabi Elia minum dari aliran sungai itu sehingga bisa melangsungkan hidupnya. Kekeringan melanda sangat hebat. Kemudian Nabi Elia tinggal di tepi Sungai Kerit itu hingga pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Nah, pada cerita berikutnya, yaitu Elia dipanggil supaya meninggalkan dari persembunyian itu untuk pergi ke daerah Sarfat, di mana nanti di sana Elia akan tinggal bersama seorang janda di Sarfat itu. Kiranya cukup sekian penjelasan dari Buder mengenai Nabi Elia mengingatkan Raja Ahab supaya apa? Untuk kembali menyembah Allah yang benar. Nah, dari penjelasan Buder ini, barangkali kalau ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan baik melalui Japri maupun WA. Sekian dan terima kasih. Dah.